adik-adik kami, kepada anak-anak kami wisudawan dan wisudawati, jangan pernah berputus dalam belajar, jangan pernah berhenti. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan adik-adik masih sangat panjang. Adik-adik akan menuju sekolah menengah pertama, kemudian adik-adik akan menuju sekolah menengah atas hingga ke perguruan tinggi. Dan insya Allah adik-adik yang ada di sini insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin dan orang-orang ternama, menggantikan orang-orang yang ada di depan saya hari ini. Tujuan utama kita adalah memperoleh kehidupan bahagia di akhirat nanti, yaitu yang merupakan kehidupan yang kita dambakan, yang memang semua orang mengharapkan kebahagiaannya dan merupakan kehidupan yang abadi, kemudian juga kehidupan yang hakiki. Kemudian yang kedua, pesan Ustazah kepada ananda semuanya, jadilah anak-anak yang soleh-solehah. Walaupun kalian sudah sukses nanti, walaupun kalian itu setelah besar menjadi orang yang lebih banyak pengetahuannya daripada orang tua kalian, tetapi berbakti kepada kedua orang tua itu adalah nomor satu. Karena sesungguhnya tanpa bakti kita kepada kedua orang tua, maka sia-sialah ilmu yang kita peroleh, karena Allah juga tidak akan meridhoi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan, kegigihan, kesabaran yang selama ini Bapak Ibu guru berikan untuk anak-anak kami. Kami sadar betul bahwa menjadi guru itu sangat melelahkan. Menjadi guru itu butuh kesabaran yang luar biasa. Kami sadar betul, apalagi di masa pandemi kami merasakan betul ternyata capek jadi guru. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kami yang setinggi-tingginya bagi seluruh penyelenggara pendidikan, pihak yayasan, pihak sekolah, dewan guru, dan tenaga kependidikan yang berada di SDIK. Hari Pemuda Banda 16 Mei 2009, anak dan bapak Fadli Aradi dan Ibu Yeti Setiawati dengan predikat sangat memuaskan. Bagi serta Fadli Audi pada akhir 29 Agustus 2009, anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Yeti Banda dengan predikat sangat memuaskan. Yang paling kita fokuskan adalah bagaimana kita dengan uang pembangunan, dengan sumbangan-sumbangan kita mampu membebaskan lahan ini. Kalau perlu berapa hektar ini, mumpung masih ada yang kosong, kita berlomba-lomba membebaskan lahan. Setelah itu kita akan gambar, insya Allah sudah kami gambar bagaimana Nurul Quran masa depan. Karena kalau kita dengan sisa-sisa uang pembangunan itu kita membangun, pasti gedungnya jadi tapi tidak ganti. Jangankan bicara relief, jangankan bicara ini gaya Timur Tengah misalnya, jangankan bicara gaya-gaya gedung-gedung modern, membuat fondasi yang rapi saya nggak mampu. Kenapa? Uang receh yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, visi dan misi kami adalah bagaimana kita segera bisa membebaskan lahan. Bahkan kami juga sudah memiliki niat untuk mensurvei ke tempat lain yang tidak kalah strategis. Kalau sini tantangannya Sutet, lagunan tinggi ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kami kalau di sini tidak memungkinkan lagi, bagaimana kita cari lokasi yang lebih representatif, lebih tapi konsep saya tetap membangun sekolah itu di tengah-tengah kota. Karena ketika ada sekolah unggul di tengah kota dengan sekolah unggul di pinggir gunung, kira-kira dengan kesibukan kita hari ini pilih mana Bapak Ibu?
pasti pilih yang tengah kota walaupun sedikit mahal. Itu strategi. Maka Bapak Ibu saya mengajak, ini pintu masuk surga terbuka lebar melalui Al-Quran. Beryayasan itu beda dengan membuat PT. Membuat PT itu orientasinya menanam saham, memetik hasil. Tapi beryayasan itu adalah kesempatan mengajak banyak orang untuk ikut terlibat di situ, kemudian sama-sama kita masuk surga. Siap nggak Bapak Ibu masuk surga bersama Al-Quran? Ya. Insya Allah. Pada kesempatan nanti yang lain kita akan berkumpul lagi. Kami akan lelang tanah. Mungkin siapa yang Bapak Ibu mau ngambil semeter 1 juta misalnya. Mungkin 1 juta, mungkin harga tanah di sini antara segitu harganya. Kalaupun nggak segitu, berarti sudah dengan ongkos timbunnya. Nanti siap mungkin Bapak Ibu punya tahun ini 2 meter, silahkan kasih 2 juta. Punya lebih banyak lagi, mungkin ada hal-hal yang kita di antara wali murid ini mungkin nggak tahu lagi mau bawa uang kemana. Dengan kita kasih tahu, insya Allah ada Al-Quran menampungnya. Jadi inilah tujuan kita beryayasan Bapak Ibu. Kita menginginkan nanti setelah kita bangun master plan yang bagus tentang gedung kita bisa tempel besar-besar. Itulah model masa depan Al-Quran ini. Jadi bukan gedung tidak-tidak Bapak Ibu. Ini yang kita duduk ini adalah hasil bantuan dari pemerintah kita, dari advokasi salah satu anggota dewan wali murid kita. Nah, jadi mana tahu wali murid kita udah hebat-hebat semua, ada yang di DPR, di mana-mana, semuanya bisa membantu membesarkan Al-Quran. Apalagi nanti anak-anak kita ini sudah sukses, seperti ada mungkin katakan mereka balik lagi, mereka akan membangun Al-Quran lebih dahsyat lagi. Amin ya Allah.